jamaah sholat Idul Adha di Masjid Al-Quba yang kami muliakan, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang mulia, hari yang Allah tentukan, hari yang Allah tetapkan sebagai hari raya bagi kita semua. Oleh karena itu, maka hari raya ini adalah sebaik-baik hari raya di antara hari-hari raya yang dibuat-buat oleh manusia. Allah sudah menentukan bahwasanya bagi kita semua hari raya hanya ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oleh karenanya kami pengurus DKM Al-Quba mengucapkan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita semua di hari raya ini diberikan keberkahan dan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai sholat Idul Adha ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang akan bertindak sebagai khotib pada hari ini adalah Ustaz Dr. Andes Haji Sufyan Sauri, yang insyaallah beliau sedang ada dalam perjalanan. Sebagai imam adalah Ustaz Muhammad Yunus, dan sebagai Bilal adalah Muhammad Ridwan. Kemudian perlu mungkin kami ingatkan sedikit bahwasanya untuk sholat Id itu ada tambahan 7 kali takbir yang disebut dengan takbir sunnah di luar takbiratul ihram di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua nanti, selain takbiratul qiyam, yaitu takbir yang kita ucapkan dari sujud ke berdiri kepada qiyam, maka nanti ada 5 kali takbir sunnah. Di antara takbir sunnah itu, maka di antara yang masyhur yang bisa kita baca adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian setelah sholat Idul Adha ini, nanti kita pulang ke rumah, disunnahkan bagi kita untuk makan. Walaupun disunnahkannya makannya adalah makanan sembelihan kurban, akan tetapi banyak kaum muslimin di tahun ini yang menyembelihnya hari Sabtu. Akan tetapi kesunahan makan setelah sholat Id ini tetap ada. Oleh karenanya nanti kita setelah pulang dari sini, kita disunahkan bersama-sama dengan keluarga untuk makan. Insya Allah pada makanan tersebut ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk potong kuku dan potong rambut bagi yang berkurban, maka tidak kita lakukan hari ini. Kalau menyembelihnya besok, kita boleh memotong kuku, boleh memotong rambut. Yang kita tahan sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah itu adalah ketika nanti hewan sembelihan kita sudah dipotong. Adapun di Masjid Al-Quba ini, pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan esok hari, hari Sabtu tanggal 7 Juni, akan kita mulai pada pukul 7. Ingat, yang harus kita ingat bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tahun ini berkurban, ada 2 sunnah yang sering ditinggalkan ketika menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah disunnahkan bagi kita untuk menghadiri penyembelihan, sebab disitulah nanti tempat kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Kemudian sunnah yang kedua adalah disunnahkan bagi yang berkurban nanti memakan sedikit dari sembelihan hewan kurbannya, walaupun sedikit. Insya Allah di sana ada keberkahan yang banyak. Perlu kami laporkan juga bahwasanya DKM Al-Quba menerima pengurusan hewan kurban, dan alhamdulillah sampai tadi malam hewan kurban yang terdaftar sampai tadi malam untuk sapi sejumlah 7 ekor dan untuk kambing sejumlah 12 ekor. Pendistribusian hewan kurban ini akan kita berikan kepada mudhohi atau kepada yang berkurban, karena ada hak di situ.
kemudian kita berikan kepada mustahik di lingkungan RW 10, dan juga mustahik yang datang ke sini untuk meminta daging kurban. Biasanya kita bagikan di lapangan, ada biasanya sekitar 100 orang. Kemudian kepada jiron itu tetangga atau warga di RW 10 dan sekitarnya, dan juga jamaah Masjid Al-Quba, dan juga kepada warga di sekitar RW 10. Kemudian karena tahun ini alhamdulillah agak banyak, maka tentu perlu ada tempat-tempat distribusi yang lain. Oleh karenanya kami berkoordinasi dengan kampung-kampung atau tempat-tempat yang memang ada warga yang membutuhkan. Kami koordinasi dengan RT-RT-nya atau RW-nya atau dengan musola-musolanya. Di antaranya kami akan buka titik pendistribusian di kampung Tegal Putih, di mana kami sudah koordinasi dengan RT-nya. Kami akan bagikan juga di sana, mengingat tahun ini sangat banyak dan di sana banyak orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita akan bagikan juga di Bojongnyot, di Arzimar, di Cimahpar, di Tanah Baru. Kemudian kami akan bagikan juga, karena di sini sudah mencukupi, maka kami cari tempat pendistribusian di luar. Termasuk juga kepada lembaga-lembaga, ada 2 pesantren yang kita distribusikan, ada pesantren Tahfizul Quran, ada pesantren Tahfizul Quran yang kedua, tapi Tahfizul Quran yang kedua adalah pesantren Yakin dan Duafa, dan kami bagikan juga ke majlis taklim. Mudah-mudahan hewan kurban yang kita distribusikan kepada yang membutuhkan itu, insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya akan menjadi pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, di antara hikmah sholat berjamaah, khususnya sholat berjamaah, sholat Id, adalah mempertemukan kita agar kita bisa saling berkenalan dengan saudara-saudara kita sesama Muslim. Oleh karenanya, selepas nanti sholat Idul Adha ini, maka diharapkan jangan dulu pulang, kita manfaatkan momen pertemuan ini untuk saling mengenal dengan cara kita semua di masjid ini saling bersalam-salaman, bisa juga saling bermaaf-maafan, bisa juga saling mendoakan. Insya Allah itu pun akan menjadi keberkahan bagi kita semua. Yang terakhir, untuk Bapak Ibu jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi, mari kita koneksikan hati kita hanya kepada Allah pada sholat Idul Adha ini untuk menjaga kekhusyuan. Maka mohon agar alat komunikasinya dimatikan selama pelaksanaan sholat Idul Adha ini, dan untuk mempermudah saudara-saudara kita yang mungkin datang belakangan, oleh karena itu mohon untuk bisa mengisi soft yang ada di depan agar untuk mempermudah saudara-saudara kita yang nanti datang belakangan untuk bisa masuk ke dalam masjid. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon merapat ke depan supaya mempermudah jamaah yang lain yang akan datang kemudian, supaya mereka bisa mendapatkan soft di dalam masjid. Maka Bapak dan Ibu sekalian, diisi soft yang masih kosong di depan untuk mempermudah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Mari kita meriahkan hari raya kita, hari raya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gembirakan anak-anak kita, gembirakan anak cucu kita, agar mereka tahu bahwasanya hari raya kita sebagai kaum muslimin adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Selebihnya adalah hari raya yang dibuat-buat oleh manusia, tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, tidak ada keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل عيدين يوم الجمعة ويوم النحر للمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز من قائل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat takdir dan inayahnya serta rahmat pula pada pagi hari yang bagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat sebab Allah mudahkanlah kita menuju masjid yang mulai ini dalam rangka melaksanakan salah satu syiar agama Islam, yaitu salat Idul Adha. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pagi hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita diberikan satu nikmat yang sangat biasa, yaitu nikmat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hari yang sangat luar biasa, yaitu hari yang agung, hari yang mulia, yaitu di bulan yang mulia pula. Hari ini berkumpul dua hari yang besar, yaitu Yaumul Jumu'ati, hari Jumat, dan kemudian juga berkumpul hari Idul Adha. Dua hari ini sangat luar biasa di depan Allah Subhanahu wa taala. Bulannya bulan yang mulia, Zulhijjah. Kemudian hari ini pun hari yang mulia, hari Jumat, dan kemudian hari ini pula kita berkumpul di hari Idul Adha. Disebut dengan Idaini, dua hari yang mulia itu. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan jutaan manusia dalam rangka katakan melaksanakan kegiatan ibadah, terutama mereka yang melaksanakan haji sekarang itu. Dan sekarang mereka sudah katakanlah melaksanakan jumrah Aqabah. Sekarang sudah melakukan jumrah Aqabah dan kemudian bergerak. Yang sunnah setelah itu adalah dia bergerak kemudian ke Mekah untuk katakan melaksanakan tawaf ibadah. Tawaf ibadah kemudian sa'i haji dan kemudian tahlul kubra. Tapi pemerintah sekarang ini bukan katakan melaksanakan kemudian dari Aqabah kemudian ke Mekah untuk tawaf ibadah, tapi langsung katakanlah ke Mina nanti tanggal 11, 12 dan 13 nafar awal maupun nafar sani begitu. Sunahnya memang berat sekali begitu. Nah, kita berharap dengan katakanlah pelaksanaan
Ya. Ibadah haji dan ibadah kurban ini sungguh sangat luar biasa ibadahnya. Ibadah yang menggabungkan katakanlah apa kekuatan ya jasmani, ruhani, harta dan sebagainya. Tidak ada ibadah yang begitu hebat luar biasa ini pada hari ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kalau sholat mungkin secara fisik kita dianjurkan untuk menunaikan sholat. Kemudian ibadah yang lain zakat harta. Tapi ibadah haji dan kurban itu pengorbanannya sangat luar biasa. Nah, kita berharap walaupun katakan tidak melaksanakan ibadah haji, tapi kita harus mampu mengambil intisari dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Makanya kegiatan yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa ini mengandung katakanlah keagungan dan mengandung katakan keuntungan yang luar biasa bagi kita yang mampu melaksanakannya. Paling tidak ada 3 dimensi atau 3 keuntungan ya bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama dari segi katakanlah faktor spiritual, dimensi spiritual. Ya. Mereka yang mampu melaksanakan ibadah karena kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Spiritnya sangat luar biasa. Meninggalkan urusan duniawi dan keinginannya. Dia mengandalkan katakan keutamaan untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jamaah haji sekarang kurang lebih hampir 2 juta diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a, diundang berangkat dengan proses yang sangat luar biasa, menabung sedikit demi sedikit, menunggu waktu hampir katakan 10 tahun bahkan 11 tahunan, belasan tahun. Kemudian meninggalkan kata keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Itu karena apa tadi? Spiritualitas yang tinggi untuk katakan mencari kenikmatan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ditinggalkan semua urusan. Kemudian mereka juga berkurban dengan katakan penyembelihan haji di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada lagi ibadah yang sangat luar biasa, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan kurban itu sendiri begitu. Nah, lantas bagaimana dengan kita yang katakanlah tidak berangkat ibadah haji? Ibadah ini penting untuk kita renungkan begitu. Allah pun mengundang kita tiap hari, tiap saat untuk katakanlah hadir beraudiensi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu dengan katakanlah apa? Mendengarkan panggilan azan. Beraudiensi dengan Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu itu. Ya. Waktu. Hayyal sholah, hayyal falah. Orang yang cintanya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengorbankan seluruh urusan duniawinya untuk katakanlah beraudiensi mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan urusan jual beli dan pernikahan dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ada panggilan hayyal shalah, hayyal falah, buru-buru. Ya, tinggalkan urusan duniawi tersebut. Apapun status pekerjaannya. Tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah tentang bagaimana akhlak Rasulullah di rumah tangganya. Rasul membantu. Bagaimana pekerjaan istrinya beres, katakanlah selesai membantu. Kemudian ada terdengar azan. Ditinggallah urusan pekerjaan di rumah tangganya itu. Kata Aisyah, seolah-olah Nabi tidak pernah kenal dengan saya. Tidak pernah kenal dengan saya. Langsung tinggal urusan kegiatan rumah tangga. Subhanallah. Ini kita coba introspeksi diri kita sendiri. Selama ini bagaimana nilai kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pengorbanan kita. Ini menjadi renungan bagi kita untuk kita bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan seluruh amal ibadahnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran dijelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti aku, kata Rasul.
ikuti, yaitu Rasul. Seluruh aspek kehidupan Rasul diikuti. Bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana katakan berkeluarganya, ikuti begitu. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni. Sebagai bentuk cinta Allah kepada kita, itu tadi Allah mampu di seluruh dosa kita. Subhanallah. Inilah. Makanya faktor pertama sekarang ini, kita harus merubah paradigma kita, konsep kita, hidup itu, bahwa kita betul-betul mencintai Allah dengan jalan melaksanakan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tinggalkan semua urusan dunia itu. Jangan sampai melalaikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita untuk diketahui, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada nilai yang sangat luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 832, manik tasala, yaumal jumu'ati, barang siapa mandi di hari Jumat, guslah janabati, seperti mandinya mandi wajib. Sumaroha, kemudian ia berangkat ke masjid, pakaan nama korba badanatan, seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta yang besar. Subhanallah. Ini penting. Barang siapa yang katakanlah mandi di hari Jumat dan maka melaksanakan sholat Jumat, dan ia katakan pergi dalam kesempatan yang pertama, pahalanya sama dengan orang yang berkurban dengan seekor unta. Tidak patungan sendiri, berkurban dengan seekor unta, luar biasa. Sumaroha, kemudian ada kesempatan yang kedua datang, pakaan nama koroba bakoro, seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi. Yang ketiga, sumaroha, yang ketiga datang kelompok yang ketiga, pakaan nama koroba kabsan akrona, seolah-olah dia berkurban dengan katakanlah seekor kambing yang bertanduk. Datang lagi kelompok yang keempat, masuk ke masjid, kesempatan yang keempat, pakaan nama koroba dajaja, ia seperti berkurban dengan seekor ayam. Datang yang terakhir, pakaan nama koroba baydotan, seolah-olah dia berkurban dengan sebutir telur. Nah, selesai beres katakanlah datang semua jamaah masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian begitu katakanlah khatib naik mimbar, assalamualaikum, ditutuplah catatan oleh malaikat. Ditutup catatan itu kebaikan oleh malaikat. Karena malaikat ingin mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib begitu. Masya Allah. Makanya penting bagi kita bagaimana katakanlah betul cinta kepada Allah Subhanahu, kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan urusan dua beli, urusan dunia, urusan keluarga semua. Tatkala ada panggilan Allah Subhanahu, berangkat untuk mencari keridhaan Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bahkan di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari pula, nomor 832, 293 dijelaskan. Man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa keluar rumah dalam keadaan bersuci, sudah berwudu, ila sholatin maktubatin, ia keluar untuk melaksanakan sholat yang wajib, fa'ajruhu ka'ajri hajil muhrim, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dengan pakaian ihram. Subhanallah, Allah karim. Inilah Allah memberikan suatu katakanlah pahala yang sangat biasa, bonus yang sebagai umat Islam ini. Mereka yang katakanlah tidak mampu berangkat ibadah haji, ada pahalanya yang besar. Orang yang katakanlah tidak mampu berkurban, ada pahalanya
yang sangat luar biasa. Itu diberikan pahalanya begitu. Subhanallah, Allah karim. Ya Rasul, orang miskin di Madinah, muhajirin, bertanya kepada Rasul, bagaimana saya mampu katakan untuk mendahului amalan-amalan orang yang katakanlah apa kaya itu. Mereka berinfak sedekah dengan amal ibadah juga rajin. Bagaimana kata Nabi? Baca kalimat-kalimat thayyibah. Oh, mereka juga melaksanakan kalimat-kalimat thayyibah tersebut sama dengan kita. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya, kalau demikian memang sudah takdir dari Allah. Keutamaan itu diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada hal yang kata seperti dipertanyakan. Orang yang kaya, rajin ibadah, nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin, ibadah, rajin akan mendapatkan juga pahala di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu dari aspek spiritual sangat luar biasa. Tantangan dan ujian bagi kita sekarang. Tinggal kita bagaimana sekarang mampu untuk melaksanakannya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu tidak hanya cinta lipstik saja, ucapan saja, tapi harus dibuktikan dengan pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, harta dan sebagainya gitu. Tinggalkan urusannya kita untuk beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dari aspek emosional. Ya. Pelaksanaan kegiatan ibadah haji ini dan kurban ini sungguh sangat luar biasa. Mengulas seluruh katakanlah emosi kita, mengulas kesabaran kita. Bagaimana kita harus mampu katakanlah dekat dengan Allah. Qarraba itu ya, mendekat kurban itu. Mendekat dengan Allah ya. Ada gangguan saja. Butuh ini, belum ini. Sampai katakanlah kita tidak mampu untuk berkurban, padahal ada kesempatan untuk berkurban. Ujian sangat luar biasa. Bagaimana? Cerita ya, keluarga inti Ibrahim alaihissalam, kemudian Siti Hajar dan Ismail digoda, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh perintahnya dilaksanakan sampai mengorbankan, yang diganti dengan kibas. Itu tadi. Kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan ujian ya. Ada yang katalah mengganggu, ada yang fitnah, ada yang menghindar segala rupa. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terlepas. Ujian dari seseorang itu akan terus sampai dia meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, dari aspek intelektual. Mereka yang mampu melaksanakan dan memahami bahwa hidup tidak hanya katakan di dunia saja, tapi hidup itu adalah intinya adalah di akhirat. Bagaimana kita akan mempersiapkan diri untuk katakanlah hidup ke kampung nanti di akhirat. Kembali lagi ke kampung akhirat kita itu di surga. Oleh karena kita harus mampu memaksimalkan diri hidup di sisa hidup ini untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk katakan berkurban, meninggalkan seluruh urusan dunia untuk katakanlah kita menabung investasi untuk akhirat kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Silahkan katakan ibadah sesuai dengan kemampuan, melaksanakan katakanlah rutinitas keibadahan kita, kemudian mampu untuk katakan berkorban dan lain sebagainya begitu. Nah, ini. Itu kita harus mampu. Ya. Orang yang cerdas itu al-kaisu adalah bukan orang yang katakanlah apa, ya orang yang pintar begitu, tapi orang yang mampu memikirkan bahwa kehidupan akhirat ada itu yang paling utama. Ini orang yang cerdas itu. Orang yang cerdas, al-kaisu itu ya, meninggalkan urusan katakan dunia untuk pindah nanti kehidupan di akhirat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat Idul Adha, kemudian Rasul berjalan dan menemui jamaah wanita. Jamaah wanita udah beres, kemudian turun, kemudian menemui jamaah wanita. Ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, perbanyaklah kalian bersedekah, kata Nabi.
melewati kaum wanita itu setelah selesai sholat Idul Adha itu dengan diapit oleh Bilal karena perjalanan luar biasa Haji Wada itu luar biasa Haji Wada berjalan dari Madinah sampai ke Mekah coba sampai terus Idul Adha beres sampai dibopong oleh Bilal sampai ketemu dengan jamaah perempuan masih memberikan nasihat Nabi. Ya ma'asyarun nisa, wahai kaum wanita, tasawwufna berbanyaklah engkau bersedekah. Kenapa? Lima aja ya Rasulullah. Kenapa? Untuk saya banyak bersedekah. Oleh karena saya diperlihatkan kebanyakan katakanlah penduduk neraka itu kebanyakan kaum wanita. Kebanyakan penduduk neraka itu kebanyakan kaum wanita. Maka bersedekahlah kalian. Perbanyaklah kalian bersedekah. Subhanallah, setelah itu dilihatkan oleh Bilal bahwa semua yang hadir pada saat itu untuk menyerahkan hartanya yang dipakai tinggalan semua begitu pulang begitu. Subhanallah, Allah karim, subhanallah. Tadi dalam rangka berkurban pada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, sekarang itu apa? Berkurban tidak hanya katakan harta saja. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan yang baik itu sedekah. Ucapan yang baik kepada istri, ucapan yang baik kepada suami. Itu. Karena apa tadi? Ya. Perbanyak sedekah. Karena apa? Isi banyak penghuni neraka. Yakpurnal asyir kata Nabi. Tidak banyak berterima kasih kepada suaminya. Itu. Kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur. Tidak berterima kasih atas pemberian sang suaminya. Yakfurna la'an. Kemudian banyak melaknat. Allah subhanallah. Ini penting untuk kita hayati dan kita manai kehidupan itu. Dan tanggung jawab kita bagaimana mendidik istri kita dan anak-anak kita. Untuk katakanlah kita mampu menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah Idul Adha ini memberikan katakan renungan bagi kita untuk terus kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal ibadah dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa kum wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa i'tisami bihamdillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura
وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صلى الله على محمد. Tunuhun, ampura. Bagus. Pura. Nah, pura. Sehat. Sok ya. Aduh, pura. Ya. Ya. Pak Haji, ya, didinya. Sidik, Pak Sidik. Alhamdulillah. Ya, saya Kang. Mudah-mudahan. Ini setengah ya dulu. Iya. Pak Gerondas ya. Aduh, punya putra berapa? Alhamdulillah. Unun saya. Unun lain. Unun. Oh, Pak Bambang, Pak Haji, sehat ya? Nah, iya teman di makamnya. Iya. Kemarin ditaruhkeun. Syukur. Makasih ya. Ais. Iya. Alhamdulillah, rajin. Jarang kapan di makamnya. Jarang kapan di makamnya. Waduh. Udah. Itu tadi itu deh, itu rajin. Salah. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Kering-kering oke ya. Kurangnya Sama-sama sing cager ah. Nuhun pisan kadongkapanana ya. 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 Di situ iya ya. Sehat. Alhamdulillah. Udah rajinnya. Kemana wae ya? Terus ya. Tambah gede wae ya. Aduh. Mudah-mudahan ya. Masih di dia. Alhamdulillah. Ini yang punya tanah kuburan. Alhamdulillah. Kesepuhan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.